Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan mikrofon, topik kita hari ini adalah mengenal sosok Rio Desantika, arsitektur dari Trenggalek. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu narasumber kita, Mas Rio. Selamat sore, Mas Rio. Selamat sore. Ya, selamat sore juga. Rekan kita dari jurnalis, Mas Firman, Mas Agus, selamat sore. Baiklah, sahabat pecinta mikrofon di mana berada, kita mengenal Mas Rio, putra dari Bapak Bupati Mulyati WR MMT, mantan Bupati Trenggalek ya, 2 periode. Tapi sebelumnya kita tanyakan dulu, latar belakang Anda sebagai arsitek itu apa yang melatari belakang Anda? Jadi kebetulan saya ini dari kecil interest sekali dengan arsitektur. Kemudian memang ketika Bapak dulu sering mengunjungi proyek, saya sering ikut, Pak. Saya sering ikut. Ya. Jadi inspirasinya itu ya? Ya, inspirasinya memang dari Bapak. Ikut Bapak. Cuman pada waktu itu memang Bapak di teknik sipil ya. Saya saya berpikir untuk memilih teknik sipil sepertinya kurang menarik, sehingga saya memilih arsitektur. Arsitek saya S1 di Brawijaya, kemudian saya ngambil manajemen proyek di ITS. Iya, sudah berapa tahun ini menekuni arsitektur ini? Harusnya sudah 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun, di hari ini 20 tahun. Wah, berarti cukup pengalaman. Mas Irman, tanggapannya Anda gimana ini? Ya, kalau saya melihat Mas Rio, ini kalau kita kaitkan nggak ini? Iya, ya silakanlah. Ya, kalau kita kaitkan Mas Rio ini dengan suasana pilkada nanti ya, harusnya ada ya kemajuan dari Mas Rio untuk maju ya sebagai entah nanti atau sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Karena apa? Di Trenggalek saat ini krisis kepemimpinan kalau saya katakan. Saat ini yang ada hanya petahana, itu pun tidak ada lawan-lawan. Sampai hari ini semua wakil ya. Melihat sosok Mas Rio ini yang sekarang ini sebagai arsitek, harapan saya Mas Rio memiliki gambaran, memiliki rencana-rencana. Mau dibawa kemana sih Trenggalek nantinya? Ketika Mas Rio sudah memiliki sains atau ilmu tentang arsitektur, Mas Rio bisa membawa Trenggalek yang lebih baik lagi dari yang sudah dibawa petahana hari ini. Saya katakan petahana sudah baik, tapi ketika nanti Mas Rio juga ikut andil di dalamnya, saya yakin ada nanti. Berarti komplit ya nanti, paket komplit ya, dari pembangunan, dari yang lainnya. Mas Agus, tanggapan Anda bagaimana ini? Ya, kalau saya sebenarnya nama Mas Rio baru dengar suara ya, dengar suara. Tapi yang saya tahu dia adalah putra mantan bupati kita, Bapak Mulyati. Saya sebut di the next-nya Pak Mul ya, mulai dari gestur dan lain kelihatan. Apalagi kopi, bagus, fotokopinya. The next-nya artinya apa? Bahwa disiplin ilmunya pun juga linier ya, walaupun beda jurusan ya. Kalau Pak Mul di teknik sipil ya, Mas Rio ya, Mas Rio di teknik arsitek. Artinya begini. Ini kalau saya boleh katakan sebenarnya aset ya buat Trenggalek. Karena saya jujur aja, saya juga jarang ya sarjana arsitek di Trenggalek itu kan tidak begitu banyak. Ini sebenarnya aset. Kalau toh nanti Mas Rio itu dengan sepak terjang yang sudah hampir 20 tahun ya Mas Rio ya, itu saya kira cukup bagus ketika mereka bersumbang sih untuk Kabupaten Trenggalek. Paling tidak bisa menjadi teladan lah bagi anak-anak muda bahwa Trenggalek itu nggak kekurangan aset lah untuk orang-orang yang luar biasa ya. Saya yakin kok Mas Rio adalah bupati ya, bapaknya bupati. Ya, bupati. Ya, bisa saja nanti kalau tadi Mas Herman mengkait-kaitkan dengan situasi politik sekarang, semua serba mungkin ya. Tinggal bagaimana ketertarikan Mas Rio untuk masuk di ranah politik. Karena Mas Rio seorang profesional loh. Nah ini perlu pertimbangan khusus, mungkin juga ada hitung-hitungan lah. Itu saya kira, Mas Tatang. Ya, terima kasih ini. Wah, sudah jelas ini Mas Rio ya. Biasanya itu kalau bapaknya sudah bupati berapa kali? 2 periode ya. Kalah, menang, kalah, petarung. Mungkin menurut kalau Mas Rio juga, kalau lihat kita dari putra-putranya itu yang barangkali
Ya seperti inilah, Mas Rio. Untuk membangun Trenggalek itu dari sudut arsitektur itu yang bagaimana? Saya ingin tahu itu penjelasan Anda. Dengan kondisi Trenggalek yang wilujengan gunung-gunung. Iya, jadi dikupengi gunung semua. Gimana tanggapan Anda? Tolong dijelaskan. Saya pikir Trenggalek hari ini pembangunannya sangat luar biasa ya. Jadi ketika saya pertama kali datang di Trenggalek tahun 98 sepertinya sudah jauh berbeda. Jadi ketika saya dulu datang sepi sekali, tidak ada bangunan yang bagus. Di hari ini sepertinya sudah banyak bangunan yang bagus. Pemerintah hari ini sudah membangun banyak bangunan-bangunan yang monumental ya di Trenggalek. Cuman kalau saya bisa menyampaikan pendapat saya punya bayangan Pak, ini bayangan saya pribadi, pandangan saya tentang Golden Triangle, jadi segitiga emas. Segitiga emas. Ya. Jadi kalau Trenggalek itu daerah mana itu? Saya membayangkan itu di daerah pesisir selatan ya, kemudian di daerah Durenan dan di kota. Di kota. Berarti pesisir selatan, Durenan, kota ya. Pesisir selatan sebagai daya tarik wisata, di Durenan sebagai perdagangan, dan di kota sebagai pusat pemerintahan. Di ketiga daerah tersebut saya membayangkan ketika ada sebuah pembangunan yang sangat monumental. Jadi kalau kita bicara ikonik Pak di dalam sebuah kota, itu harus ada sesuatu yang bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat, entah itu ekonomi, entah itu sosial, entah itu pemerintahan. Dari sisi pemerintahan kita bangun kota, kita bisa membangun sebuah monumen yang menjadi pengingat atau kebanggaan bagi masyarakat Trenggalek. Kemudian di daerah Durenan kita bangun pusat perdagangan Pak, karena mengingat perbatasan kita kan paling dekat dengan Bandung campur darat, Bandung campur dengan Tulungagung. Orang-orang di Tulungagung itu kalau diarahkan sedikit ke daerah Durenan mungkin akan meningkatkan perekonomian masyarakat Durenan. Jadi selama ini mereka ke Bandung. Ke Bandung. Nah ini yang perlu harus ditingkatkan. Ya, sejak zaman dulu itu masih seperti itu, Mas Rio ya. Tapi mudah-mudahan dengan angan-angan atau harapan kita anak-anak muda itu bisa memberikan sumbangsi yang terbaik bagi Kabupaten Trenggalek. Kalau itu bisa diwujudkan, itu akan menjadi nilai plus ya Pak Irman. Pak Irman, ini tentunya untuk membangun itu pun kita juga harus punya power. Nah, powernya mohon dijelaskan itu. Makanya itu tadi, kalau Mas Rio masih berada di luaran terus, kalau Mas Rio tidak mau masuk ke Trenggalek, kalau Mas Rio tidak mau ikut serta dalam pilkada Trenggalek, dari mana Mas Rio nanti bisa membangun Trenggalek? Nah, ya, masuk juga jadi, ya. Mas Rio seperti punya kapasitas Mas Rio seperti ini, dia sudah memiliki pandangan-pandangan seperti itu, cara membangun Trenggalek. Kalau saya menjadi calon bupati, akan saya gandeng beliau, karena urusan-urusan hal seperti itu saya serahkan sama beliau kan seperti itu, Pak Tegang. Jadi kalau menurut saya ini sebuah aset ya, aset ya. Dari juga masyarakat Trenggalek yang notabene Mas Rio sendiri bapaknya pernah menjadi bupati. Ya. Saya rasa langkah-langkah untuk mencari untuk mencari membangun Trenggalek itu nggak sulit kan Mas Rio. Jadi memang putra asli Trenggalek. Putra asli Trenggalek itu. Ya, kebetulan sekali juga mantan bupati. Ya. Luar biasa sekali. Kita hanya sekedar mengingatkan saja. Mas Agus, kalau sudah melihat keadaan seperti ini, langkah apa yang harus kita laksanakan ini? Ya, mau tidak mau, karena Mas Rio ini seorang yang memiliki visi yang sudah jelas. Ya, panjang sekali, seorang visioner ya. Masih muda lagi. Ini akan cukup harusnya cukup mengapresiasi ketika Mas Rio mau kembali ke Trenggalek untuk bersumbangsi pikiran, termasuk tadi ada rencana-rencana yang ingin merubah Trenggalek dari yang sekarang mungkin akan menjadi lebih baik, mulai dari sisi pariwisata, perdagangan, atau mungkin pusat pemerintahan. Nah, ini sangat kita apresiasi. Artinya belum tentu mereka putra-putra Trenggalek yang udah sukses di luar mempunyai visi seperti itu. Artinya begini Mas Tatang, saya cukup bangga ya, anak muda seperti Mas Rio ini masih punya rasa cinta daerahnya itu cukup tinggi.
Mungkin seorang profesional tuh tidak sulit mencari pekerjaan buat Mas Rio ya, mau kemana, tapi dia masih berpikir tentang Trenggalek. Nah, sehingga saya sebagai warga Trenggalek, ya cukup welcome dong ketika nanti Mas Rio itu harus bersumbangsi pikiran. Saya kira apa yang ada di benak Mas Rio itu mungkin juga merupakan bentuk titisan dari Pak Mulyadi ya. Pak Mulyadi salah satu mantan bupati kita yang begitu totalitas ya waktu itu membangun Trenggalek, mungkin ya ada titisannya juga Mas Herman. Nah, kalau dia ingin comeback ke Trenggalek ya. Makanya kita tanyakan apakah Mas Rio bersedia nggak nanti. Nah, pertanyaan sekarang ke Mas Rio kembali, apakah Mas Rio bersedia? Kalau sudah sepintas saja kita sudah bisa bayangkan tadi ya, Mas Rio mau membuat segitiga emas di Trenggalek ini. Nah, itu harus diaplikasikan. Itu harus diwujudkan. Dan itu saya ingat sejak beberapa tahun yang lalu ya, dekade ya, itu zamannya Pak Mulyadi itu punya impian itu bagaimana membangun segitiga emas itu bisa terwujud. Trenggalek, Watulimo, juga kota ini bagaimana. Itu mudah-mudahan dengan kita berharap ya, mudah-mudahan bisa tampil ya. Tapi kita tidak tahu juga bagaimana jawaban Mas Rio. Apakah nantinya jika bila mana ada yang menggandeng ya, menggandeng, iya. Itu silakan Mas Rio dijawab. Ini saya sepertinya ini saya dijebak ini. Sebenarnya dijebak ini. Hari ini undangannya bicara tentang arsitektur ini kok nyambungnya ke politik ini. Iya. Karena potensi Mas ya, dari arsitek punya pengalaman 20 tahun Mas Agus, coba kita bayangkan ya, sudah mumpuni untuk membangun kembali pulang, itu kita harapkan. Itu kalau kita ingat Bapak ya, zaman Bendungan Tugu itu pun juga Pak Mulyadi itu sekarang itu masih membutuhkan juga. Apa? Untuk pengairan. Kalau dulu zaman Bapak itu, Bapak Mulyadi WR, mantan bupati, itu sudah pembangunan Bendungan Tugu itu sudah tuntas, selesai. Sekarang tinggal bagaimana pengairannya di masyarakat itu yang harus dilaksanakan itu. Jadi bekerja kesinambungan. Jadi dari dulu zaman Pak Darso, dari Bapak akhirnya terwujud. Nah sekarang anak-anak muda ini bukan hanya perdagangan dan lain sebagainya, juga pertanian juga harus digalakkan. Ini Mas Rio. Lah ini saya tidak jebak loh Mas Rio. Tapi kalau itu bisa dilaksanakan, itu saya kira akan lebih cepat. Trenggalek itu akan lebih maju dan berkembang. Bagaimana Mas Rio? Ini. Saya berkawan baik dengan Pak Bupati ya, Pak Muhammad Nur Arifin. Jadi beliau juga sering bertukar pikiran dengan kami. Juga pernah mengajak sebenarnya. Iya. Mas Rio, aku tolong iwangono toh. Iya. Ini sepertinya menjadi pemikiran saya petahana untuk ya. Berkarya ya di Trenggalek. Tidak harus di dalam politik sebenarnya menurut saya. Di luar pun tidak apa-apa. Tapi kita tidak pernah melihat ini ya, apa itu. Saya tuh percaya tiga hal. Satu, Tuhan. Jadi ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian restu orang tua, yang ketiga itu alam semesta, Pak. Alam semesta. Jadi kalau alam semesta sudah menginginkan, restu dari orang tua didapat dan Allah sudah meridhoi, ya kan sudah tidak bisa ditolak, Pak. Iya. Cuman dimanapun saya berada ya, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa saya orang Trenggalek, Pak. Orang Trenggalek, dan suatu saat mungkin saya bisa pensiun di Trenggalek, itu mungkin suatu saat impian saya gitu Pak. Cuman hari ini saya dimanapun berkarya, Pak Bupati memanggil saya untuk berkarya juga saya akan pulang. Bahkan kemarin kita mengadakan pameran genteng, Pak. Kita bawa genteng Trenggalek di acara nasional, di Festival Arsitektur Nasional di Banyuwangi. Itu pesertanya dari nasional maupun internasional. Jadi Mas Rio ke sana ya? Ya, kita betul kita bawa mahasiswa dari Petra dan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia ke Gandusari, ke Trenggalek, kita bawa gentengnya, kita ekspor sedemikian rupa sehingga bisa membawa nilai tambah untuk Trenggalek. Betul sekali.
Ya, terima kasih Mas Agus. Kalau kita melihat Mas Rio sudah seperti itu ya, banyak visinya, maksudnya banyak apa untuk kemajuan Kabupaten Trenggalek, sumbangsihnya juga itu juga sudah ada komunikasi dan komunikasi ya dengan petahana itu tinggal bagaimana itu. Yang satunya sudah bisa di pemerintahan, tapi juga tentunya kalau semua di pemerintahan ya repot juga ini petahana. Tapi alangkah baiknya kalau punya wakil yang bisa paham tentang pembangunan, terutama untuk pembangunan Trenggalek. Pak Agus, gimana ini tanggapan Anda? Kalau saya menggarisbawahi sebenarnya Mas Rio itu sudah menggugurkan satu kewajiban yaitu tanggung jawab moral akan kecintaan Trenggalek ya. Trenggalek, ya. Komunikasi sudah berjalan lancar dengan Bapak. Cuma begini Mas Rio, saya kadang tuh berpikir ya banyak banyak masyarakat mengatakan bahwa Trenggalek itu sebenarnya agak daerah yang kantong ya. Kita pesisir selatan kita menjorok ke selatan dan di utaranya adalah gunung. Kalau Mas Rio sebagai seorang arsitek ya mungkin sudah levelnya Master of Science ya. Artinya Master of Science ini sudah luar biasa. Kalau menurut Mas Rio dari titik mana dulu Trenggalek itu dibangun agar bisa menjadi daya tarik, paling tidak minimal bisa menggerakkan perekonomian yang ada di Trenggalek. Anda sebagai seorang Master of Science arsitek, bagaimana itu, Mas Rio itu? Ya, kalau saya menilai dari sisi arsitektur, Pak, karena saya di bidangnya di situ, jadi kita harus riset dahulu. Kalau memang Trenggalek ini adalah daerah wisata, ya jangan dijadikan seperti Jakarta, Pak. Iya. Kalau Trenggalek ini daerah kebudayaan, ya jangan dijadikan seperti Bandung atau mungkin kota-kota besar lainnya. Ya Trenggalek jadilah seperti Trenggalek. Apa yang mempunyai potensi dikembangkan, apa yang potensinya membuat bagus lebih dikembangkan lagi. Jadi kemarin saya melihat ketika ada pembangunan desa wisata sudah bagus. Tinggal di desa tersebut apakah desa tersebut potensinya besar? Kalau potensinya kecil ya jangan dipaksakan. Lebih baik kita membangun di tempat lain. Kalau saya tetap fokus ke ini sih, ke Golden Triangle tadi, Pak. Jadi kalau kita bisa membayangkan orang-orang itu kan sekarang sudah ada JLS, Pak. Iya. Bayangkan kalau ada semacam tempat wisata monumental atau ikonik di daerah pesisir selatan. Itu ada satu, kemudian ada bangunan monumental ikonik di perdagangan atau mungkin rumah sakit atau pendidikan di daerah Durenan. Kemudian pemerintahan tetap dengan pemerintahannya. Kalau ada sekolah, ada perdagangan, ada rumah sakit di daerah Duren, Pak, yang lebih baik daripada Tulungagung, otomatis kan orang tidak perlu ke Tulungagung, cukup berhenti sampai Durenan, orang Trenggalek. Terus kemudian orang campur darat Bandung, Tulungagung, nggak perlu ke Tulungagung juga, kalau di Durenan sudah ada rumah sakit yang bagus. Itu yang mungkin perlu menjadi PR kita bersama ya. Ya, kalau saya menilai dari sudut pandang arsitektur, Pak, dari sudut pandang lain-lain saya mungkin belum bidang saya. Iya. Elemen budaya itu kalau Anda membuat desain itu juga dimasukkan untuk Kabupaten Trenggalek khususnya itu. Ya. Gimana tanggapan Anda? Saya pikir budaya menjadi penting untuk Trenggalek ya, terutama budaya jaranan. Ya. Itu menjadi menarik. Bahkan sempat Pak Bupati bertanya kepada saya, kepengen membuat sesuatu dari bambu, Pak, di daerah Dongko kalau nggak salah. Ya saya bilang enggak apa-apa Pak Bupati, asalkan memang daerah tersebut memang daerah penghasil bambu yang besar. Kalau tidak ya jangan dipaksakan, jangan memaksa menjadi Jogja. Iya, jangan memaksa menjadi Surabaya, menjadi Solo, jadilah Trenggalek lah. Sudah seperti Trenggalek. Elemen budaya yang baik menurut saya adalah budaya itu selalu berjalan seragam dengan nilai arsitektur, Pak. Bukan arsitektur modern yang menghabisi budaya, Pak. Harusnya budaya itu yang membentuk arsitektur. Betul, seperti ya, perpaduan berarti ya. Seperti genteng, batu bata itu kalau kita ekspor luar biasa, Pak. Kita hanya belum tahu tempatnya, belum tahu caranya dan bagaimana mengaplikasikannya. Ya, terima kasih, Mas Irman. Iya. Tanggapannya gimana ini? Iya, kalau melihat apa yang sudah disampaikan Mas Rio tadi ya,
Ya saya kembali lagi, tetap saya serempet-serempetkan ke masalah pilkada nanti ke depan ya. Kita butuh Pak T. Butuh sosok seperti Mas Rio. Jadi kehadiran Mas Rio di Trenggalek ini, kalau saya sebagai jurnalis sekaligus sebagai pengamat, saya katakan saya butuh sosok seperti ini untuk membangun Trenggalek nantinya. Jadi tadi ditanya akan dimulai dari mana membangun Trenggalek, sudah dijawab oleh Mas Rio. Tentang budaya pun juga sudah dijawab oleh Mas Rio. Artinya sudah komplit. Apa yang menjadi visi misi dan rencana-rencana Mas Rio nanti ke depan ini sudah komplit, sudah ada di Mas Rio sendiri. Tinggal nanti ya terserah daripada petahana ya. Petahana termasuk parpol-parpol yang di Trenggalek. Tapi kembali lagi kepada Mas Rio, apakah Mas Rio bersedia ikut meramaikan pilkada Trenggalek atau tidak? Pertanyaannya kembali ke situ. Ikut bersama-sama membangun. Ikut bersama-sama. Kita berharap Mas Rio ikut ada di dalam situ. Gitu. Mungkin gini, kalau saya terjemahkan Mas Herman. Artinya pintu masuk Mas Rio untuk mengabdi ke Trenggalek, untuk bersumbangsi Trenggalek kan tinggal lewat jalur politik. Kalau mau jadi ASN kan nggak mungkin udah ya. Pintu masuknya adalah lewat jalur politik. Artinya ini kan bukan sesuatu yang apa ya? Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Nah, maksud saya gini Mas Rio, kalau Mas Rio ingin totalitas, katakanlah ingin mengabdi untuk Trenggalek dan ingin membuat Trenggalek lebih mentereng ya, kan bisa Mas Rio berbuat sesuatu untuk Trenggalek. Apalagi Mas Rio nanti udah masuk di ruang politik ya, syukur-syukur kalau nanti jadi wakil bupati ya. Mas Herman gitu maksudnya ya. Harapan ini kan akan lebih leluasa. Tapi satu Mas Rio, saya masih menggelitik. Saya ini melihat bahwa di salah satu biang kerok di Trenggalek itu adalah perputaran uangnya yang cukup belum maksimal. Saya katakan masih rendah ya. Sehingga terkadang masyarakat untuk konsumtif itu kan relatif kecil, karena rata-rata kan kita banyak tenaga migran. Menurut Mas Rio, dari kata Mas Rio sebagai seorang arsitek, ini kan juga ada mapping juga. Seperti apa itu kalau menurut Mas Rio nanti itu, Mas? Iya, rata-rata kalau ekonomi itu konsumtif berjalan kalau kita perhatikan ya. Saya tidak bicara riset data, tapi saya bicara secara empiris. Ya. Di mana kota konsumtif selalu ada mahasiswanya, Pak. Ya. Oh gitu ya, oke. Ya, karena usia 33 atau 4 sampai 40 itu orang sudah saving untuk hari tua, untuk anak-anaknya. Tapi umur 20 sampai 30 itu orang masih konsumtif karena untuk healing, untuk jalan-jalan, untuk makan dan sebagainya. Kalau kita mau membangun Trenggalek dari sisi konsumtif, ya harus memperbanyak mahasiswa menurut saya ya. Harus memperbanyak kampus di Trenggalek. Lah, tinggal kampus mana yang mau bekerja sama di Trenggalek. Makanya kalau kita bangun kampus di kota, orang Tulungagung agak susah, Pak. Karena terlalu jauh. Tapi kalau kita bikin kampusnya di perbatasan, mungkin orang kan berpikir dua kali, tidak jauh. Jadi seperti kita tahu Citraland itu tidak pernah beli tanah di kota, Pak. Citraland tuh beli tanah selalu di pinggir, Pak. Dia yang bentuk sendiri lingkungannya. Wah, itu luar biasa, ini encer banget Mas Rio. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak, kalau masalah ekonomi yang harus digerakkan di Trenggalek. Itu. Ya, terima kasih Mas Rio. Mas Herman, ada tambahan? Ya, seperti Mas Agus ya. Encer juga ternyata. Layak juga ya mendampingi. Iya, Aura. Kan gendernya Bapak Bupati, mantan Bupati Trenggalek tentu dong. Itu gender itu tidak bisa bohong gitu loh. Tidak bohong. Artinya kalau dalam ilmu Jawa, Pak, yang namanya kepulungan keprabot ya istilahnya ya. Ya, apa seperti itu ya. Kepulungan. Bisa jadilah Mas Rio nantinya. Mungkin setelah beliau di masa Ripin lah nantinya. Mungkin kalau saat ini Mas Rio ya, kalau menurut saya ya harus ya ikut terlibat memikirkan bagaimana membangun Trenggalek. Kalaupun toh nanti Mas Rio belum bisa masuk di konstelasi pilkada atau ikut meramaikan pilkada Trenggalek, mungkin 5 tahun ke depan Mas Rio bisa. Mungkin kalau saya melihatnya Mas Rio harusnya mulai sekarang ini juga harus bisa ikut memberikan sumbangsi pemikiran, ikut memberikan saran-saran untuk Trenggalek. Bagaimana membangun Trenggalek nanti.
Iya, terima kasih. Ya. Saya mau lupa belum saya sampaikan. Nah ini kan Mas Rio kan belum menjawab cara terbuka. Kalau nanti misalkan pintu masuk itu memaksa Mas Rio harus masuk lewat jalur politik, kira-kira itu gimana nanti Mas Rio? Ini pertanyaan yang berat ini. Pertanyaan berat. Saya akan selalu menjadi orang belajar dari pengalaman, Pak. Iya. Jadi ketika pengalaman pilkada kalah itu kan kita sekuat mungkin berusaha. Kalau belum waktunya ya enggak bisa, Pak. Kalau belum waktunya enggak bisa. Kalau sudah waktunya kita nolak pun juga enggak bisa. Bisa juga, jadi kembali ketika tadi, Pak. Biarkan alam semesta yang menentukan, kemudian orang tua yang merestui dan Gusti Allah yang meridhoi. Tapi kepikir nggak nanti ke arah sana, Mas Rio? Menjadi pemimpin itu selalu ditanamkan mulai kecil, Pak, saya dari orang tua. Jadi bagaimana cara berdiskusi dengan rakyat, kemudian berdiskusi dengan sesama birokrat, berdiskusi dengan orang swasta, dan ataupun LSM, saya sudah ditanamkan cuman kalau memang bukan takdirnya ya kita bangun Trenggalek dari luar. Kalau memang sudah takdirnya kan ya kita bangun Trenggalek dari dalam. Ya. Oke, luar biasa. Ya. Baiklah sahabat pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam bincang-bincang dengan Mas Rio pada sore hari ini. Saya mohon pamit. Intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.